Perbatasan wilayah merupakan permasalahan yang sangat sulit untuk dipecahkan, banyak permasalahan yang kerap muncul hingga pertikaian sampai berujung tindak pidana, mulai dari batas perumahan, lahan, sampai batas desa dan kabupaten, provinsi hingga batas negara. Biasanya batas merupakan hasil kesepakatan dari kedua belah pihak dan juga saksi yang ada. Hingga dibuat suatu pengesahan berbentuk pilar berikut surat, dan ada juga yang membuat gapura dan pertanda lainnya. Kita ketahui batas itu sangat penting, apabila ada dari sebahagian batas itu tidak diperlakukan secara adil, maka kelak ada yang dirugikan. Kehidupan di daerah perbatasan terkadang sangat memprihatinkan terutama kepada masyarakat yang tinggal di daerah tersebut, misalnya perbatasan negara seperti Natuna, daerah Indonesia yang diklaim Cina sebagai daerah kekuasaannya. Namun kali ini kami akan membahas perbatasan Provinsi Sumatera Utara Papak Barat dengan Provinsi Aceh Pemko Subulu Salam. Ada gapura yang selalu kita lintasi ketika mengarah ke Aceh dari Sumut yang terletak di Kampung Laikan yang sering dijuluki dengan sebutan perbatasan Gajah Putih. Ada yang unik dari perbatasan ini, di mana kita melihat garis batas provinsi yang dibuat di dalam peta, begitu juga pilar yang sudah dibuat di daerah tersebut. Keberadaan gapura yang sering kita lihat sepertinya bukan gapura yang tepat. Dan yang menjadi banyak pertanyaan ketika kita melihat peta wilayah tersebut, kita bisa lihat garis batas Provinsi Aceh dan Sumut, di mana pada daerah Aceh sebagian masuk ke Sumut dan wilayah Sumut masuk ke Aceh. Tentu ini perlu pengkajian ulang karena Aceh wilayah pertanahan mereka diatur oleh Konun Aceh dan Imam Mukim, sedangkan Suak Boang masih merupakan bagian dari Papak, sementara di Sumut wilayah Papak Barat tentu diatur oleh Sulang Silima sebagai pemangku wilayah teritorial yang keberadaannya diakui oleh pemerintah Papak Barat bahkan dunia. Sedikit sejarah tentang keberadaan Marga Angkat sebagai pemangku wilayah di daerah tersebut, diceritakan oleh Ketua Sulang Silima Marga Angkat Lebuh Binalun Terpuk Raja saat ini ialah Haji Abdul Qadir Angkat SH. Dahulu menurut sejarah yang turun-temurun diceritakan oleh orang tua Marga Angkat Lebuh Binalun, semula daerah Tanah Ulayat Marga Angkat mulai dari Sidi Angkat sampai ke Belegen sekarang menjadi simpang kiri Aceh Kota Matia Subulu Salam. Dapat dikuatkan di mana dahulu pernah ada Raja Mekar Angkat sebagai raja di daerah Belegen, dan sekarang telah dibuat nama Jalan Raja Mekar Angkat di simpang kiri sebagai penghargaan dari sejarah. Pada zaman penjajahan kolonial Belanda daerah kerajaan Kepas dan Simsim dibagi dengan batas Sungai Laikombi, fakta yang kita bisa lihat sampai saat ini benar adanya, daerah seberang Laikombi merupakan Marga Angkat, Kesogihen, Tinendung, Sitakar, Lembeng, Sinamo dan sebagian lainnya. Keberadaan seluruh marga ini merupakan daerah seberang Laikombi dan semua berbatasan dengan tanah Suak Simsim, yaitu Marga Berutu, Solin dan Padang. Fakta ini dapat kita kuatkan bahwa dahulu Sidi Angkat sampai Belegen merupakan tanah kerajaan Kepas berseberangan Laikombi. Kendati demikian masyarakat Papak terus berdiaspora hingga ada beberapa bagian lahan yang kini kita ketahui bukan lagi tanah Marga Angkat. Salah satunya Marga Kesogihen di daerah Nantimbo yang sekarang menjadi desa Perolihen bagian dari Kabupaten Papak Barat. Merupakan pemberian dari Marga Angkat Lebuh Binalun karena mereka pada dasarnya merupakan anak beru dari Marga Angkat, atau Marga Kesogihen menikah dengan anak perempuan dari Marga Angkat, sehingga daerah tersebut diberikan Marga Angkat kepada Marga Kesogihen, dan itu masih diakui oleh Marga Angkat dan Kesogihen kebenarannya, namun pada dasarnya Marga Kesogihen merupakan marga dari Suak Kelasen. Menurut cerita yang beredar dari mulut ke mulut bahwa perbatasan merupakan kedabuhan tanjakan tertinggi di jalan lintas barat Aceh Sumut. Sebelum pembukaan jalan lintas dahulu masyarakat pergi ke Subulu Salam melalui Kuta Neur dengan berjalan kaki atau biasa disebut dalam bahasa Papak Merbobah, di mana Kuta Neur sekarang menjadi Desa Malum, merupakan tanah ulayat Marga Angkat. Keberadaan Marga Bintang sebagai Simantek Kuta atau Sipungkah Kuta di Kampung Lae Ikan merupakan pemberian dari orang tua Marga Angkat, dikarenakan Marga Bintang masih satu rumpun dengan Marga Angkat yaitu, Angkat, Bintang dan Ujung atau biasa juga disebut Sitelu Nempu dari si Cike-Cike. Marga Bintang diberikan tanah oleh Marga Angkat sebagai dengan Sebeltek dan juga sebagai Simantek Kuta atau Sipungkah Kuta atau dalam bahasa lain Pertaki. Orang yang dipercayakan Marga Angkat untuk mengembangkan kampung dilaikan sekaligus perpanjangan lidah Marga Angkat untuk mengurus tanah ulayat Marga Angkat, demi membantu masyarakat agar tidak terlalu jauh pergi ke Nanjombal yang sekarang Desa Binalun, dikarenakan jarak tempuh yang sangat jauh dan kendaraan darat masih jarang melintas saat itu. Kita kembali ke pembahasan, bahwa gapura yang dimaksud bukanlah batas provinsi, di mana kita ketahui pada Permendagri nomor 35 tahun 2020 tentang batas-batas wilayah Kabupaten Papak Barat.
Disahkan wilayah tersebut dengan tapal batas yang telah ditentukan dan juga disaksikan oleh kedua pemerintahan antara Camat Penanggalan dan Camat Sitelu Tali Urang Jehe dan juga didampingi Pertanahan dan juga Kepala Mukim serta Sukut Nitalun dan Simantek Kutalaikan. Bahwa dengan keluarnya surat tersebut maka sahlah batas wilayah tersebut. Dengan jelas kita melihat dari peta wilayah bahwa Gapura bukanlah batas wilayah yang sebenarnya. Kita bisa melihat dari peta Google Map terlihat masjid yang terletak di Dusun Laikan Desa Tanjung Mulia, itulah yang menjadi perbatasan yang sebenarnya. Dari sini semakin jelas bahwa Dusun Laikan Desa Tanjung Mulia Papak Barat berada di atas tanah Rencong Aceh namun penduduk yang berdomisili ialah penduduk Papak Barat, perlu para ketua adat Papak untuk mengkaji ulang tentang wilayah tersebut, kelak akan berdampak pada pembangunan daerah tersebut. Ada kemungkinan daerah ini akan menjadi daerah tertinggal, dan tidak mungkin Papak Barat membangun wilayah Aceh dan Aceh membangun pada daerah yang tidak ada penduduknya. Demikian pembahasan singkat perbatasan ini, dengan tujuan agar kita teredukasi keberadaan wilayah perbatasan tersebut, hingga kelak pembangunan akan terus merata di seluruh Indonesia, agar masyarakat setempat tidak menjadi korban atas keberlangsungan roda kehidupan mendatang. Jangan lupa dukung kami terus History Papak TV, dengan cara subscribe, like, komen dan bagikan karena itu gratis.